Bismillahirrahmanirrahim. 30 Juli 2024 kita memulai perjalanan lagi dari Desa Nggele, ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut, menuju Desa Bobong, ibu kota Kecamatan Talawa Barat, yang juga sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita mulai perjalanan kita dari depan Puskesmas Nggele, Puskesmas Kecamatan Taliabu Barat Laut, kode pos 97794. Jangan lupa kode pos 97794. Ini penting bagi mereka yang membutuhkan nomor kode pos. Ya. Oke, ikuti perjalanan ini sampai di akhir perjalanan. Kita sudah berada di simpang jalan menuju Desa Lede. Nah, tapi hari ini kita menuju ke Desa Bobong. Yang ini menuju Desa Bobong. Berawal dari simpang 4 menuju ke Puskesmas. Di sana Puskesmas Nggele. Pagarnya berwarna kuning. Saat ini di Nggele sudah mulai panen cengkeh, sebagian sudah ada yang jemur cengkeh di jalanan. Banyak baliho di jalanan yang tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan jalan darat di Pulau Taliabu. Kita lihat jalannya masih jalan tanah. Sampai hari ini belum pernah diaspal. Saya berada tepat di tengah-tengah ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut. Di depan sana, pagar warna kuning lagi adalah kantor camat di Kecamatan Talawa Barat. Kantor pusat kecamatan di Kecamatan Talawa Barat Laut, Desa Nggele dan Desa Onemai. Tepat di perbatasan Desa Nggele Onemai, kantor camat ini berada. Di sampingnya banyak bangunan mangkrak. Oke, ikuti perjalanan ini sampai di Desa Bobong. Kita sudah berada di salah satu tanjakan di tepian Desa Onemai menuju ke Desa Salati. Ini adalah jembatan di ujung Desa Onemai. Dan ini jalan raya menuju ke pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Onemai, Desa Nggele, tembus ke Desa Balohang, Simpang 3 menuju Desa Lede, tembus ke Desa Tolong, Todoli, Tikong, Saho, Nunca, Mentun, Gela, Dege, Jorjoga, Mananga, Tanjung Una, Samuya. Jalannya tanah seperti ini. Belum pernah diaspal sama sekali. Selama 78 tahun Indonesia merdeka menjelang 79 tahun dan selama 20 tahun sebagai Kabupaten Kepulauan Sula dan 11 tahun sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Panas sudah berbulan-bulan berhenti. Tapi jalan ruas Nggele Salati yang cuma 1 kilometer tidak pernah ada perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Di depan sana ada tumpukan tanah sirto, tidak pernah dihamparkan. Tanah itu diletakkan dari awal 2003. Hari ini 30 Juli 2024 tanah itu tidak pernah dihamparkan, dibiarkan seperti itu. Mohon perhatian kepada segenap bangsa Indonesia untuk turut peduli kepada daerah tertinggal seperti Pulau Taliabu, karena kita adalah sebuah bangsa yang berada pada satu dasar negara yang sama, kemanusiaan yang adil dan beradab, pada satu undang-undang yang sama, yaitu negara yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tindakan seperti ini sangat tidak adil dan mencederai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ini adalah jalan ruas Beringin Salati. Di depan kita ini adalah ke arah jalan Desa Beringin atau menuju Desa Beringin. Dan yang di belakang kita ini menuju ke Desa Salati. Lihat, jalannya sama sekali tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Inilah ruas jalan yang mendapatkan anggaran senilai 6,6 miliar pada tahun 2003 yang bangunannya atau proyeknya mangkrak. Hari ini 30 Juli 2024, lihat jalannya masih berbentuk tanah dan lumpur seperti ini, padahal hujan telah berhenti kurang lebih sebulan lamanya. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebarkan ke sosial media Anda, sahabat Anda, dimanapun mereka berada. Lihat, genangan air ini berada pada ruas Beringin Salati. Depan sana simpang 4 Beringin. Ada eskavator yang sudah berbulan-bulan diparkir dan tidak melakukan aktivitas pekerjaan jalan. Hanya parkir. Tumpukan material untuk tanah sirtu itu dibiarkan juga berbulan-bulan di situ. Dan hanya kurang lebih 1 meter sampai 100 meter dari tumpukan tanah sirtu itu ada kubangan lumpur yang sama sekali tidak pernah pemerintah daerah berpikir untuk menutup. Entah apa tujuannya, alat berat dan tanah sirtu ditumpuk di simpang 4 Desa Beringin Jaya. Ikuti perjalanan ini, kita akan lihat seperti apa bentuk-bentuk pembangunan jalan di Pulau Taliabu. Ini jalan Beringin Salati yang merupakan penghubung antara Desa Beringin dan ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut dan seluruh masyarakat di 4 kecamatan. Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Taliabu Timur, semua melintas di jalan ini ketika hendak ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi jalannya dibiarkan seperti ini. Para penonton sekalian, mohon maaf, silakan nonton. Ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan sekelompok orang, tapi ingin menyampaikan fakta yang sebenarnya, apa yang sedang terjadi di Pulau Taliabu. Kami warga Taliabu sebagai bagian dari bangsa Indonesia ingin merasakan pembangunan. Tujuan dari pemekaran daerah, kami semua mendukung pemekaran daerah dengan harapan agar pembangunan itu berjalan rata di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama kepada kami di Pulau Taliabu. Lihat ini, genangan lumpur ini masih ada padahal hujan sudah berhenti kurang lebih sebulan lamanya. Memang pernah ada hujan, tapi hanya hujan rintik, dan kalaupun dia deras tidak lama. Tapi relatif lebih banyak panas daripada hujan lagi setelah sebulan lamanya ini. Lihat, ada tanah sirtu di sini yang tidak mau dihamparkan sudah berbulan-bulan. Dan ada alat berat yang parkir. Entah apa tujuannya, kita tidak mengerti. Ya, kita tidak mengerti ini. Seperti inilah bentuk-bentuk pekerjaan di Pulau Taliabu. Ada pekerjaan robot beton senilai 6,6 miliar. Tidak selesai, cuma hanya di Desa Salati. Kurang lebih 200 meter yang dikerjakan atau 300 meter. Ada tumpukan batu yang juga kita tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah, lihat, ini adalah alat berat ini. Kita tidak ngerti ini, apa maksudnya ini. Ya, apakah sekedar menghibur keresahan warga dengan kondisi jalan yang rusak ini? Ataukah seperti apa? Kita sudah berada di simpang 4 Desa Beringin Jaya. Ya, sana Desa Beringin Jaya. Dan ini adalah jembatan Desa Beringin Jaya. Jembatan ini juga miring. Lihat di arah sebelah depan ini atau di arah selatannya miring. Ini Sungai Beringin Jaya, sungai terbesar di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Di sana ada bangkai tungku jembatan yang tidak pernah diselesaikan sejak dibangun, hanya tungku seperti itu. Nah, di tempat ini ketika hujan deras itu tenggelam, sehingga masyarakat harus membangun jembatan darurat untuk lintasan kendaraan roda 2.
seperti ini. Ya. Nah, yang ini tenggelam, airnya rata dengan papan ini, hampir rata. Kalau hujan deras selama 3 atau 4 jam. Nah, ini aspal lapen yang kalau saya tidak salah dari 2017 sampai hari ini tidak pernah ada penambahan atau perawatan. Sudah banyak lubangnya dan sudah berhutan, berumput di kiri kanan jalan ini. Kalau ini adalah jalan kabupaten, mestinya dari sini ke kabupaten itu jaraknya cuma 20-an kilo, bahkan tidak sampai. Harusnya sudah dibersihkan rumputnya di pinggir jalan ini, dan yang berlubang sudah harus ditutup. Tidak dibiarkan seperti ini. Mohon perhatian kita semua. Tempat ini kurang lebih 1 km dari Desa Bobong, dari Desa Beringin menuju ke Desa Bobong. Lihat, masyarakat kita ini luar biasa, biar walaupun perempuan pada jago membawa kendaraan roda 2. Karena memang sudah tumbuh dan besar dalam habitat yang seperti ini. Mohon perhatian kita semua, jangan biarkan anak-anak perempuan harus menderita di jalan seperti ini akibat karena keterbatasan infrastruktur. Inilah yang disebut dengan air buah kalau tidak salah, wai buah. Ya, wai itu dalam bahasa Talabu artinya air atau sungai. Nah, inilah kondisi jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Talabu yang harusnya menjadi perhatian kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berada di seputaran air buah menuju ke Desa Bobong. Di depan kita ini desa yang terdekat adalah Desa Bawang. Ada desa lama namanya Desa Liandata, desa yang sudah tidak berpenghuni. Ya, ini adalah tempat yang ada genangan air dan airnya tidak kering meskipun sudah sebulan lamanya hujan tak pernah turun lagi. Memang dalam bulan ini pernah ada hujan, tapi tidak lagi hujan deras sebagaimana yang terjadi di sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu itu hujannya kadang 3 hari 3 malam tidak berhenti. Tempat ini kalau di musim hujan tenggelam. Olehnya itu di tempat ini pada ruas Beringin bawah itu perlu penimbunan setinggi 1 atau 2 meter. Utamanya di sekitar sini ada 2 meter dan harus ada sistem drainase. Ada got di sebelah kiri jalan, terutama sebelah kiri jalan ini. Sepanjang jalan ini menyusuri jalan harus ada got di sebelah kiri jalan ketika kita dari Desa Beringin menuju ke Desa Bawang. Harus seperti itu. Di sepanjang jalan keliling Pulau Taliabu, bagian jalan ke arah gunung itu harus ada got di sepanjang jalan itu, di sepanjang tepian jalan itu. Bukan got menuju gunung, got di pinggir gunung, di tepian jalan. Seperti itu, supaya air yang dari gunung itu meluncurnya ke got, bukan meluncur ke jalan raya. Lihat, aspal ini dari tahun 2017 sampai hari ini tidak pernah dibenahi. Ini lapen, aspal dasar. Ya, ini berada pada ruas Beringin sampai Desa Bawang, ya, sampai di Bungin, sampai di Banai. Nah, di Banai itu ada aspal yang dibangun oleh pemerintah pusat, oleh balai. Dibangun oleh APBN, oleh perintah presiden, instruksi presiden tahun anggaran 2023. Ya, presiden turunkan proyek jalan impres akibat karena adanya video yang viral di TikTok kemudian disiarkan melalui CNN. Andai kata itu tidak terjadi, maka kemungkinan sampai hari ini tidak akan pernah ada jalan impres di Pulau Taliabu. Ya, hari ini banyak mengaku-ngaku bahwa itu adalah gagasannya, idenya. Padahal itu terjadi paskah atau setelah viralnya video di TikTok. Baik itu viralnya video di Lampung
di Taliabu maupun di tempat lain se-Indonesia. Sehingga Presiden berikan perintah kepada kabupaten-kabupaten yang jalannya rusak agar melapor agar segera diperbaiki melalui Impres tahun anggaran 2023. Di beberapa daerah diresmikan oleh Presiden, tapi untuk Pulau Taliabu ya masih seperti ini, belum pernah diresmikan. Dan jalan ini kabarnya jalan Impres akan disambung sampai pada titik ini, sampai di jembatan Desa Beringin-Jaya. Jadi jalan yang saya sedang lintasi ini, yang di aspal ini, sudah masuk dalam program pemerintah pusat akan diaspal hotmix. Kabarnya di tahun ini, moga-moga segera dilaksanakan karena hujan sudah berhenti. Dan bagi mereka yang berwajib untuk segera mencairkan anggarannya agar masyarakat tidak terlalu lama dalam penderitaan. Ya. Video ini dibuat, diupload di YouTube, di TikTok, di Snap Video demi untuk kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Bagi yang tersinggung mohon maaf, tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua agar masyarakat Pulau Taliabu tidak terlarut dalam penderitaan. Kita ingin semua rakyat Indonesia sejahtera. Jangan ada bagian dari wilayah NKRI yang masyarakatnya masih menderita di jalanan. Jalan adalah sarana transportasi untuk pengembangan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat Indonesia harus semua dikembangkan. Tidak sekedar masyarakat di pusat ibu kota kabupaten atau di pusat ibu kota provinsi dan negara, tapi seluruh warga negara Indonesia harus turut merasakan kemakmuran bangsa ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya keadilan dan kemakmuran itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, karena kita adalah sebuah negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali termasuk kami warga yang berKTP alamat Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, kita masih berada di seputaran Liandaka, dan di depan kita ini adalah Desa Bawang. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke sosial media Anda, sahabat Anda, teman-teman Anda, agar video ini bisa mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah pusat, dan agar segera jalan ini mendapat perbaikan, dibenahi, diaspal dengan baik, agar warga Taliabu bisa menikmati arti dari kemerdekaan, arti dari persatuan, dan arti dari kemakmuran bangsa ini. Nah, yang ini adalah ruas jalan Bawang Banai. Di depan kita ini adalah perkebunan Banai. Banai ini nama perkebunan, bukan nama desa. Iya, di pesisir pantai. Lihat, ada kolam di jalanan. Jalannya kasihan sudah hancur lebur. Iya. Ini adalah ruas jalan yang insya Allah sudah masuk dalam program yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Pusat di tahun 2024 ini. Olehnya itu kita berharap kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mencairkan anggarannya agar kontraktornya segera kerja. Saya tidak mengenal siapa kontraktornya, yang penting jalan ini harus segera diperbaiki demi kesejahteraan warga Pulau Taliabu. Dan tolong jangan sekedar batas Desa Beringin-Jaya, tapi seluruh desa sepulau Taliabu, seluruh kecamatan sepulau Taliabu harus dikerjakan oleh pihak kementerian agar masyarakat benar-benar merasakan jalan yang betul-betul bagus, jalan yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat Pulau Taliabu. Terutama di ruas Gelelede, Beringin Gelelede, itu penting dikerjakan oleh pihak balai, karena proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu dalam bentuk rabat beton tahun anggaran 2022 sampai hari ini 30 Juli 2024 sudah macet, mangkrak, tidak bisa lagi bergerak, mati total. Dari 2023 sudah macet,
sejak setahun yang lalu. Olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil alih agar warga Pulau Taliabu bisa menikmati jalan yang layak. Kita saksikan dalam video ini, saya masih berjalan di jalan-jalan yang berair, jalan berlumpur, jalan tanah, akibat karena tidak pernah diaspal. Ya, inilah wujud jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tidak jauh dari tempat ini kita sudah berada di jalan impres yang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Ya, ini adalah pesisir pantai. Di depan sana terbentang Kabupaten Banggai Laut yang jalannya tidak ada lagi jalan peci macam ini. Kabupaten Banggai Laut, di seberang lautan sana tidak ada lagi jalan lumpur atau jalan tanah yang macam ada di tempat saya saat ini. Nah, meskipun di sana tidak ada bantuan dari impres, bantuan impres yang ada hanya di Banggai Kepulauan Banggai Laut tidak ada. Nah, olehnya itu mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu, kalau memang tidak mampu membangun jalan, segera serahkan jalan ini menjadi jalan nasional. Caranya silakan Anda baca di berbagai literatur, termasuk di buku tentang kesuksesan Bupati Insinyur Hugua di Wakatobi dengan judul Lelaki Itu Hugua. Ini bagian jalan di Kabupaten Pulau Taliabu, Kecamatan Teluk Barat Laut, ruas Beringin Kasango atau Beringin Bobong, di perkebunan Banai. Di depan saya ini sudah ada aspal yang dibangun oleh pihak pemerintah pusat. Baru sampai di sini jalan aspalnya. Ini yang kita harap agar jalan ini segera dilanjutkan sampai di Desa Nggele, Desa Lele, dan seterusnya, agar jangan ada lagi jalan tanah di Pulau Taliabu yang menghubungkan antar kecamatan. Karena kasihan warga Pulau Taliabu sampai hari ini sangat menderita di jalan ini. Mereka sangat berharap ada jalan yang aspal mulus seperti ini. Bila perlu yang garis tengahnya ini berwarna kuning, maksudnya jadi jalan nasional lah, supaya benar-benar terawat. Kalau hanya sekedar jalan impres berstatus jalan daerah, kita nggak tahu nanti perawatannya bagaimana. Ke depan nanti kalau sudah berumput macam ini, lihat sudah rumput hidup masuk di tengah jalan, kita nggak tahu siapa yang memperbaiki. Ya, ini ada masyarakat yang membangun pagar penjepit jalan ini. Ini perlu pemerintah melakukan pelebaran dan membayar ganti rugi tanaman dan lahannya orang. Ya, tidak mahal itu. Masyarakat Taliabu sangat bersahabat. Mau diajak kerjasama asalkan dibayar dengan benar, bukan dibayar dengan janji. Dibayar dengan uang, jangan dibayar dengan janji. Dulu di tempat ini ada genangan air yang juga tidak akan pernah kering. Alhamdulillah hari ini sudah kering. Ya, dulu tidak pernah kering, biar panas berbulan-bulan karena ada mata air di jalan. Dengan diambil alih oleh proyek impres, alhamdulillah sudah menjadi mulus kembali, jadi baik seperti yang kita saksikan saat ini. Ya. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda, jangan lupa subscribe, jangan lupa tindih tanda jempol yang menghadap ke atas, jangan jempol terbalik, jempol yang menghadap ke atas ya. Mohon maaf, kasihan, demi kesejahteraan warga Pulau Taliabu, bukan kesejahteraan YouTuber. Ya, bukan. Video ini dibuat demi kesejahteraan warga Kabupaten Pulau Taliabu, bukan kesejahteraan yang membuat video ini. Ya, seperti itu. Tapi kalaupun misalnya dengan adanya video ini ada imbalan dari YouTube, ya pasti digunakan untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan warga Pulau Taliabu, entah itu dalam bentuk lembaga pendidikan atau dalam bentuk madrasah, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat, semoga Tuhan melindungi kita dari segala macam kejahatan. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang ini adalah jalan protokol Desa Bobong, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita bisa saksikan seperti apa
kualitas aspal di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Seperti ini. Banyak lubang-lubangnya. Ini jalan protokol. Jalan ini menghubungkan kantor DPRD Pulau Taliabu dengan kantor Bupati Pulau Taliabu. Seperti ini bentuknya. Ini dinas sosial. Berlubang-lubang. Kita sudah berada di depan kantor Pramil. Sini banyak rumah makan. Depan kantor Pramil banyak rumah makan. Kemudian di sini ada lapangan bola kaki, taman gor, taman olahraga. Di depan sana perumahan pejabat. Ini simpang 4. Pas di simpangan ini ada madrasah sanawiyah swasta Desa Bomong. Ini di samping madrasah sanawiyah ada rumah jabatan wakil bupati. Di depannya ada genangan air di jalan. Seperti ini. Kita akan berbelok dulu menuju ke JNT. Inilah wujud dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Banyak baliho di jalanan yang bertujuan ingin menjadi pejabat. Ada ingin jadi gubernur, ada ingin jadi bupati. Tapi pembangunan di Pulau Taliabu seperti yang kita saksikan saat ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan JNT. Waduh, tutup lagi. Ya, di sini ada Masjid Raya. Sekitar 3 persimpangan, 3 perempatan. Di depan sana ada rumah pribadi Bupati Pulau Taliabu, Ali Umus. Karena kantor JNT masih tutup, ya kita akan lanjut dulu menuju ke tempat lain. Ikuti perjalanan ini agar kita bisa melihat bagaimana keadaan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu setelah 11 tahun menjadi daerah otonomi baru. Ini Masjid Raya Bobong. Ya, Masjid Raya di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi jalan ini melintas di depan rumah pribadi Ali Umus Bupati Pulau Taliabu. Ini rumah istana ini adalah rumah pribadi Ali Umus yang megah. Kita melintasi simpang 4 menuju ke Pasar Sentral Bobong. Depan ini ada taman kota. Ini taman kota yang dulu pernah bagus, pernah dirawat di masa pemerintahan Bupati Karteker Madarem. Nah, di depan ini ada gerbang perbatasan Desa Wayu. Ya. Di Pasar Sentral Bobong. Inilah wujud ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Bobong dan Wayu.
kita sudah melintasi Gapura Desa Wayu dan kita saat ini berada di Desa Wayu di depan bengkel Latana. Kita akan coba pergi ke pasar rakyat Desa Wayu. Ini simpang 4 menuju pasar. Banyak baju cakar di sini. Baju cakar dari Wancing atau dari Wakatobi. Ini jalan protokol di seputaran pasar. Pasar Desa Wayu. Jalan protokol ini tembus ke kantor bupati. Ya, di bagian sini masih agak bagus. Inilah wujud pasar Barito, Bawang Rica Tamat di Desa Wayu. Oke, kita mampir dulu di sini. Kita ingin cari sagu, makanan pokok rakyat Maluku, makanan pokok masyarakat di kawasan timur Indonesia. Sini banyak burung merpati yang sangat cantik. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Saat ini kita berada di Jalan Protokol menuju kantor Bupati Pulau Taliabu sekaligus menuju ke Kecamatan Taliabu Barat Laut. Jalannya seperti ini. Pinggir jalan kita lihat rumput, tengah jalan lubang. Terutama yang sebelah kanan jalan sangat berlubang. Di gunung sudah mulai hujan. Cuman di bulan ini hujan agak berkurang. Berbeda dengan bulan lalu. Curah hujan di bulan lalu, bulan Juni sangat parah. Sampai di awal Juli. Pertengahan Juli sampai hari ini, alhamdulillah, hujan sudah mulai berkurang. Di gunung sana, di depan kita ini ada terbentang sebuah bukit yang cukup tinggi. Di puncaknya ada kantor bupati. Nah, nanti bagi yang mau ingin lihat kantornya bisa lihat di channel ini ya. Seperti apa tanjakan naik di kantor bupati. Nah, kita sudah berada di sebuah tikungan menuju ke arah sebelah timur, di mana jalannya banyak pasir, banyak mengandung pasir. Ya, karena di jalan ini ketika hujan turun atau musim hujan, hujan yang terus-menerus, air sungai yang ada di sebelah kiri jalan ini akan berpindah lokasi ke tengah jalan. Jadi sungai yang ada di sebelah kiri jalan ini akan berpindah aliran ke tengah jalan ini. Ini masih ada bekas-bekasnya. Ini yang terjadi di bulan Juni. Nah, saat ini Juni, aliran airnya kalau musim hujan berpindah ke tengah jalan. Nah, dan sampai hari ini nampaknya belum ada proses normalisasi, belum dikeruk. Harusnya sebelum musim hujan dikeruk
supaya di musim hujan tidak menggenangi jalanan. Nah, di depan sana ada pagar seng, pagar yang terbuat dari atap seng. Nampaknya di dalam pagar itu adalah tugu. Tugu di simpang 4 menuju kantor bupati. Kanan menuju Desa Kilon tembus Bobong, ke arah sini juga menuju Bobong, sebelah kiri menuju Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ada tugu yang entah sudah berapa bulan ini masih seperti ini bentuknya. Ya, mohon kepada yang berwajib untuk segera memperhatikan proyek ini. Apakah proyek ini masih berlanjut atau sudah mangkrak ini? Karena atapnya ini membahayakan para pengendara ini, pagar seng ini. Nah, ini sekarang kita berada pada jalur menuju ke Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini jembatan yang terbaik di Pulau Taliabu. Nampaknya kita akan lihat nanti di musim hujan, di beberapa tahun ke depan. Nah, ini jalan impres tahun anggaran 2023 yang dibangun atas perintah Presiden, impres, instruksi Presiden Joko Widodo. Nah, di sini ada SDN Negeri Kilong, Desa Kilong. Jadi jalan ini, jalan impres ini atau aspal yang bagus ini, yang dibangun dengan tahun anggaran 2023 atas perintah Presiden ini, itu bermula dari Desa Kilong dan berakhir di perkebunan Banai. Kita berdoa dan berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan semua yang terkait agar segera memproses pembangunan jalan di Pulau Taliabu dari ujung perkebunan Banai atau ujung aspal ini di perkebunan Banai, seputaran Desa Kasango sampai Desa Gele, Lede, Todoli, dan seluruhnya. Karena Pulau Taliabu yang sudah mekar 11 tahun yang lalu dan merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka, sedikit lagi sudah ulang tahun ke-79 bulan depan. Sebagian besar jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu masih berbentuk tanah, terutama Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede. Baru 2 kecamatan yang diaspal, yaitu Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Taliabu Utara. 8 kecamatan itu, jalan antar kecamatannya belum ada yang diaspal. Nah, itu yang perlu dipahami. Dan itu pun tidak seluruh ruas dalam desa itu teraspal dengan baik dari 2 kecamatan yang antar kecamatan sudah diaspal. Mohon perhatian kepada pemerintah pusat agar jalan antar kecamatan diambil alih oleh pemerintah pusat dalam bentuk jalan nasional. Jangan sekedar jalan impres. Tujuannya apa? Supaya pemerintah daerah fokus pada jalan di dalam desa atau jalan di perkebunan warga. Seperti itu. Ini yang bermobil biasanya pejabat. Kalau rakyat jelata, ya kasihan. Cuma motor besi tua yang dibeli di Sulawesi Tengah. Taliabu ini berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Jadi kita mau beli motor bekas di Sulawesi Tengah supaya kita tidak jalan kaki, kasihan. Malum kita semua ini masyarakat ekonomi lemah. Kalau masyarakat ekonomi menengah ke atas, nah itu kendaraannya roda 4. Mereka menikmati jalan aspal yang mulus ini. Kita yang penting kasihan tidak jalan di PC, alhamdulillah sudah. Ya, olehnya itu mohon kepada Samsat, kepolisian untuk lebih mengkritisi atau lebih peduli, lebih prihatin, lebih jeli, lebih fokus pada kendaraan roda 4 daripada roda 2. Kalau bisa kendaraan roda 2 ini digratiskanlah, karena ini kendaraannya masyarakat miskin, masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ya.
Jadi tolong kasihan pengendara roda 2 kasihan macam saya ini, tidak usahlah kasihan ditanya-tanya itu surat-surat kendaraan, STNK, pajak. Bukannya tidak mau bayar pajak. Persoalannya di Pulau Taliabu ini, kendaraannya itu umumnya dibeli di Sulawesi Tengah. Ya itu kan harus mutasi. Lah kita tidak pernah berpikir mutasi itu karena jalannya lumpur PC ini. Untuk apa mau mutasi di jalan PC? Kita semua mau bayar pajak. Tapi kan jalannya kasih mulus dulu seluruhnya. Ini dari 8 kecamatan, cuma 2 kecamatan yang jalannya aspal itu pun tidak semua. Dan kebanyakan sudah berlubang-lubang. Kabupaten yang sudah berusia 11 tahun ini belum mampu membangun jalan aspal di seluruh kecamatan atau jalan antar kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Saya ingatkan lagi, jalan di aspal itu baru Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Taliabu Utara, baru 2 itu yang di aspal. Lain dari itu ya belum. Nah, sekarang di Desa Tiko ke Desa Todoli katanya ada yang diaspal oleh pemerintah pusat, oleh Impres 2023. Ya, tapi terkendala dengan persoalan ganti rugi lahan karena pemerintah daerah tidak mau bayar lahan masyarakat yang dirusak oleh pembangunan daerah, oleh proyek jalan. Ya mestinya kasihan kalau cuma tanaman yang cuma 2-3 pohon per orang itu diselesaikan lah. Kalian mengadakan perjalanan dinas biaya puluhan juta per orang, langsung cair anggarannya. Masyarakat kasihan menanam cengkeh, coklat, jambu, kelapa puluhan tahun. Ganti rugi tanaman yang barangkali satu pohon cuma 500.000 atau 2 juta, prosesnya lama sekali. Bahkan kita pernah dengar masyarakat harus membayar pengacara untuk memproses ganti rugi tanaman masyarakat. Itu kan kezaliman yang besar itu. Anda yang kasih rusak, harus masyarakat lagi yang proses. Ya, pemerintah harus sadar itu. Ketika merusak tanamannya orang, ya proses secepatnya dibayar lah, jangan terlalu sengaja mengundur waktu. Kita masih berada di ruas jalan Gobong Keramat yang mulus. Ini wilayah Kecamatan Taliabu Barat. Jalan ini masuk di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut sedikit, di Desa Kasango. Desa Kasango itu masuk Kecamatan Taliabu Barat Laut. Jadi jalan antar kecamatan yang masuk Kecamatan Taliabu Barat Laut itu hanya seputaran Desa Kasango. Kurang lebih cuma 4 km dari panjang jalan Kecamatan Taliabu Barat Laut, kurang lebih berapa itu? 20-an kilometer mungkin. Panjang satu kecamatan sampai di Kecamatan Lede, sudah masuk 2 kecamatan. Antar 2 kecamatan, antar 2 ibu kota hanya 14 km, tapi tidak pernah mau diaspal. Nah itu juga tadi ada aliran air di jalan, dibiarkan saja, tidak mau dibangun gotnya. Banyak kambing di jalan ini, waspada. Kambing ini adalah hewan yang biasa loncat ke tengah jalan sementara kendaraan melintas. Sangat berbahaya. Di sini ada tumpukan alat berat. Milik seorang kontraktor yang mengerjakan jalan ini. Ada tumpukan material tanah timbunan, tanah sirkuit, material kerikil batu pecah untuk pengaspalan jalan.
Nah, kita sudah berada di sekitar Desa Keramat. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini adalah Jalan Impres, ruas Kilong Kasango Panai. Kita sudah berada di dekat Desa Kasango, salah satu tikungan yang sangat cantik di pesisir pantai. Yang sana adalah pantai Desa Kasango. Ada pulau di depan sana, Pulau Limbo. Lautan terbentang di depan kita. Dari kejauhan kita bisa melihat ada pulau yang sangat jauh, itu Pulau Sonik. Itu pulau paling timur dari Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan pantai barat, Pulau Taliabo. Taliabo bagian dari Provinsi Maluku Utara. Jalanan di Taliabo seringkali kita melihat ada genangan air karena negeri ini sangat berair. Negeri yang sangat subur dan curah hujannya sangat tinggi, terutama ketika angin selatan. Ada dua arah angin di Pulau Taliabo, yaitu angin selatan dan angin utara. Angin utara bertiup antara November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kemudian Mei, Juni sudah mulai angin selatan bertiup. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu angin selatan bertiup. November angin utara lagi. Seperti itu setiap tahun. Dan curah hujan yang sangat tinggi itu terjadi di kala musim selatan bertiup. Macam saat ini kita bisa lihat awan sudah mulai berkumpul dan perlahan mendung. Angin sudah mulai terasa dingin, pertanda partikel air di udara sudah mulai mendominasi. Dan moga-moga jangan dulu turun hujan selama kita masih dalam perjalanan ini, karena kita masih ingin mendokumentasi, ingin memvideo perjalanan kita di hari ini 30 Juli 2024. Kita sedang melintasi Desa Kasango. Ya, desa yang penduduknya berasal dari Buton Siom. Ya, walhasil Pulau Taliabo boleh dikata seluruhnya, hampir tiap desa didominasi oleh masyarakat asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ada beberapa desa yang memang mayoritas asli Maluku Utara, tapi tidak seberapa. Hanya beberapa saja. Mayoritas penduduk Pulau Taliabo berasal dari Sulawesi Tenggara. Saya masih di wilayah Kecamatan Taliabo Barat. Saat ini sudah masuk wilayah Kecamatan Taliabo Barat Laut. Saya sudah melewati Kecamatan Taliabo Barat. Desa Kasango adalah desa di Kecamatan Taliabo Barat Laut paling selatan. Ya, setelah itu Desa Keramat. Desa Keramat adalah desa di Kecamatan Taliabo Barat paling utara. Jadi Kasangonya paling selatan, Keramatnya paling. Jadi perbatasannya berada di antara Desa Kasango dan Desa Keramat. Jadi saat ini sudah berada di wilayah Kecamatan Taliabo Barat Laut, tapi tidak jauh. Ya, kurang lebih cuman 3 km atau 4 km yang diaspal. Tidak sampai 4 km, karena 4 km terhitung dari pertengahan antara Desa Keramat dan Desa Kasango. Dianggaplah 4 km. Jalan yang diaspal seperti ini di wilayah Kecamatan Taliabo Barat Laut hanya sekitar 4 km. Malah tidak sampai, cuma 3 lebih barangkali. Nah, selanjutnya jalan tanah.
jalan tanah berbatu, berair, berlumpur. Itulah ciri khas dari Kecamatan Talebo Barat Laut dan Kecamatan Lede. Kecamatan Talebo Barat Laut dan Kecamatan Lede, dua kecamatan yang berdampingan itu hampir 100% penduduknya berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada tindakan diskriminasi dari pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, membiarkan dua kecamatan ini jalannya tidak diaspal, berlumpur, berpasir, berbatu, yaitu ada indikasi diskriminasi rasial. Ya, seperti itu. Jadi ada sekelompok orang yang mengatakan jangan membangun isu rasis. Justru kebijakan pemerintah daerah Pulau Taliabu membiarkan Kecamatan Talebo Barat Laut dan Kecamatan Lede, dua kecamatan yang dihuni oleh penduduk asal Wakatobi, dalam kondisi berlumpur, itu terkesan rasis. Apalagi pemerintah daerah kita dikuasai oleh marga tertentu. Ya, dikuasai oleh marga tertentu. Dari tahun 2023 masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula sampai 2024 ini pemerintah daerah Pulau Taliabu dipimpin oleh marga tertentu dan satu partai politik yang menguasai. Ini adalah ujung aspal yang dikerjakan oleh Impres tahun anggaran 2023. Ya, kurang lebih 4 km dari perbatasan Kecamatan Talebo Barat Laut dan Kecamatan Talebo Barat yang ibu kotanya Bobong. Kita sekarang menuju Kecamatan Talebo Barat Laut yang ibu kotanya Gele. Jalannya seperti yang Bapak, Ibu, saudara-saudara, kanda-kanda, dinda-dinda sekalian nonton di video ini. Jalannya terdiri dari bebatuan, tanah. Ya, seperti ini keadaannya. Ya. Sangat sulit dilintasi. Tapi apa boleh buat? Tiada jalan lain kecuali kita harus melintasi jalan ini. Ya, kita sudah berada lagi di sebuah pesisir pantai. Pantai yang indah. Di sana terbentang Kabupaten Banggai Laut. Lautnya masih surut sehingga dasar laut di pesisir pantai ini terlihat jelas. Ada Kepulauan Banggai di depan sana. Yang sana adalah Pulau Sonik, yang sana adalah Pulau Timpaus. Ya, sebelah lagi Kepulauan Bokan, tapi remang-remang nyaris tak terlihat. Nah, sana ada ibu-ibu yang sedang mencari kerang-kerang untuk dikonsumsi. Karena masyarakat asal Buton itu hampir seluruh kerang-kerang di lautan, seluruh makhluk hidup di dangkalan air begini itu bisa dikonsumsi seluruhnya. Ya, jadi orang Buton tidak kesulitan kalau mereka hidup di pesisir pantai. Mereka bisa makan apa saja. Semua yang bernyawa di atas, di dalam lautan maupun di permukaan dasar laut yang bisa dijangkau itu bisa dikonsumsi. Itu kelebihan masyarakat asal Buton. Ya. Kalau asal Minahasa juga punya kelebihan tertentu, ya saya tidak usah sebutkan. Pasti kita sudah tahu semua. Yang jelas masing-masing suku bangsa itu punya kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi kalau kita suku Buton, isi lautan kita bisa konsumsi seluruhnya. Jadi seperti inilah kondisi jalan raya antar kecamatan di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Saya masih di wilayah perkebunan Panai. Dengar kabar, aspal yang tadi itu akan dikerjakan oleh pihak balai, oleh Impres, mungkin Impres tahun 2024 ini, sampai di Desa Beringin Jaya. Nah, ini yang jadi persoalan, kenapa hanya batas Desa Beringin Jaya? Sementara yang parah itu antara Desa Beringin, Gele, Lede. Itu yang sangat parah, bahkan sampai ke Doli. Tapi dengar kabar,
untuk Todoli Lede akan dikerjakan juga tahun ini. Sementara yang paling bermasalah untuk ruas jalan dari ibu kota kabupaten ke pantai utara, 4 kecamatan di pantai utara itu berada di ruas Gele Lede. Nah, itu yang parah karena medannya berbukit-bukit dan ada sungai. Sungai terbesar kedua di kecamatan Taliau Baratau adalah Sungai Lise. Ya. Di situ ada jembatan yang cuma tungkunya. Dikerjakan dari zaman Kabupaten Kepulauan Sula yang saat itu bupatinya bernama Ahmad Hidayat Mus. Setelah Taliabu jadi kabupaten resmi mekar 2013, 11 tahun yang lalu, bupati yang terpilih bernama Alion Mus. Saat itu Ahmad Hidayat Mus mendukung adiknya yang bernama Alion Mus. Itu kakak beradik. Alion Mus menjadi bupati Pulau Taliabu 2 periode. Jembatan air Lise itu cuma tunggu. Sepanjang masa jabatan 2 bupati, Ahmad Hidayat Mus 2 periode sebagai Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula saat itu. Dan Alion Mus 2 periode ketika Taliabu sudah jadi kabupaten dan Alion Mus jadi bupati definitif di Kabupaten Pulau Taliabu. Dan jembatan air Lise tetap hanya tungkunya. Saya ulangi lagi, 2 kecamatan Gele dan Lede atau kecamatan Taliau Baratau dan kecamatan Lede dihuni oleh penduduk asal Buton, Sulawesi Tenggara, tepatnya dari Wakatobi. Nah, jadi terkesan tindakan pemerintah daerah membiarkan jembatan air Lise selama 4 periode dalam bentuk hanya sekedar tungku. Jembatannya hanya sekedar tungku, tidak pernah dibangun bentangannya. Ada kesan, bukan menuduh, kesan diskriminasi rasial. Kesannya seperti itu. Ya, karena kemungkinan ada semacam pembiaran masyarakat dalam kondisi kesulitan. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ini sekedar curahan hati dari warga Kecamatan Taliau Baratau tentang infrastruktur yang dibiarkan terbengkalai, tidak diselesaikan selama 2 periode, selama 4 periode bahkan di Kecamatan Taliau Baratau. Kita masih berada di Jalan Lapen, aspal Lapen, ruas Bungin Beringin. Aspal Lapen ini yang kabarnya mau diaspal sensit, mau di hot mix oleh pihak balai, sementara jalan tanah, jalan lumpur antara Beringin, Gele, Lede itu akan dibiarkan dengan alasan ada pemerintah daerah. Padahal proyek tersebut sudah mangkrak dan tidak tahu kapan akan berakhir. Mangkrak dari awal 2023. Sekarang sudah 30 Agustus 2024, tidak ada perkembangan yang berarti. 11 km yang dikerjakan untuk jalan sejauh 500 meter, dan yang sempurna satu badan jalan selebar 5 meter itu harus 120 meter di depan pagar SMP Desa Sawapi. Nah, saat ini sudah masuk di Desa Bawang. Desa Bawang, Kecamatan Taliau Baratau. Ini SDN Desa Bawang. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sudah berada di depan SDN Bawang.
Kita sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Di sini ada kandidat calon bupati yang terbaik, Abdi, menuju Taliabu Emas dengan 10 program unggulan yang sangat dirindukan masyarakat Pulau Taliabu. Yang sana adalah Desa Beringin Jaya. Nah, dan di sini ada rumah makan Mas Randi, tepat di dekat atau di samping jembatan Sungai Beringin Jaya. Di sini ada banyak alat berat yang sudah berbulan-bulan parkir, entah apa tujuannya kita tidak tahu. Kabarnya untuk bangun jalan, tapi sampai hari ini tidak juga membangun jalan. Kita lihat di sini banyak juga batu-batu, tapi batu ini tinggal batu, tidak berubah menjadi jalan. Ada juga tumpukan material yang sudah berbulan-bulan berada di sini, tapi tidak segera dihamparkan, entah apa masalahnya, kita juga tidak tahu. Ya, hanya mereka yang meletakkan timbunan itu yang tahu apa masalahnya. Jadi seperti inilah wujud jalan antar kecamatan ruas Beringin Salati. Selama Indonesia merdeka, seperti ini wujudnya. Sama sekali tidak pernah diaspal, tidak pernah dibeton. Hanya kabar dan cerita bahwa akan diaspal, akan dibeton, tapi seperti ini saja. Tidak pernah ada perubahan sama sekali. Olehnya itu, setiap saat, setiap waktu ketika kita melintas di jalan ini, kita akan senantiasa memvideo dan menguploadnya di YouTube. Siapa tahu ada perhatian dari pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah daerah Pulau Taliabu, pemerintah provinsi untuk kondisi jalan ini. Ya. Luar biasa. Nah, jadi seperti inilah nasib masyarakat di 6 kecamatan di Pulau Taliabu. Jadi dari 8 kecamatan itu hanya 2 kecamatan yang jalannya manusiawi atau di aspal. Selain itu jalannya adalah jalan lumpur seperti yang kita saksikan saat ini. Ini hujan telah berhenti kurang lebih sebulan atau sekitar 3 minggu. Ya, kalaupun ada hujan tidak lama, hujan-hujan sesaat saja. Hujan-hujan lewat. Ya, saat ini ada awan tebal, pertanda akan hujan. Dan tadi kita di jalan juga ada kena hujan sedikit. Tapi hujannya tidak lama, tidak seperti yang pernah terjadi di bulan lalu, di bulan Juni. Ya, hampir sepanjang bulan Juni itu hujan tidak berhenti. Ya, moga-moga jangan lagi seperti itu, karena sebagian masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya Kecamatan Taliabu Barat Laut, sudah mulai panen cengkeh. Jadi kalau dia hujan deras ini akan sangat mengganggu masyarakat yang sedang sibuk menjemur cengkeh. Ini bagian yang sangat parah pada ruas jalan Beringin Salati. Ya. Dan hujan sudah mulai turun, sehingga kita harus melompat videonya lagi. Ya, ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe, sebarkan ke sosial media Anda. Alhamdulillah kita sudah berada di Desa Salati, dan setelah keliling mencari sagu, alhamdulillah kita dapat sagu. Pas di samping kantor Desa Salati, cuma sekitar 3 rumah. 1, 2, 3. Rumah ketiga rumah yang jual sagu. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat sagu 1 tumang. Ini bisa dimakan untuk beberapa hari, bahkan mungkin berapa bulan. Oke, kita jalan dulu menuju ke Desa Gele.
ke ibu kota Kecamatan Talaga Barat Laut. Ini jalan Dana Desa, ini jalan swadaya. Swadaya dan Dana Desa, jalannya jalan seperti ini. Jalan beton, rabat beton. Tapi cuma lebar sekitar 2 meter saja, atau mungkin tidak sampai. Ya. Ini simpang 4 menuju ke Dermaga Rakyat, Dermaga Pelra, Desa Salati. Jalan ini akan bertemu dengan simpang 3 depan SMP Desa Salati atau SMP 1 Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya. Ada jalan rabat beton, cuma sekitar sini. Anggaran sekitar 20-an miliar, 23 miliar kalau tidak salah. Ya, hanya depan pagar SMP ini yang ada rabat betonnya, selanjutnya jalan tanah seperti ini. Sudah 20 tahun sebuah keluarga tertentu membentuk sebuah dinasti politik, kekuasaan yang berganti-ganti dalam lingkungan keluarga mereka meskipun di alam demokrasi. Ya, tapi jalanan di Pulau Taliabu masih jalan tanah berlumpur. Ya, ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena ini masih kering, belum hujan untuk beberapa minggu ini. Walaupun saat ini ada sedikit gerimis, kita akan coba melintas di jalan raya antar kecamatan pada ruas Gele Salati. Hanya berjarak 1 km, tapi selama 20 tahun sebuah partai politik berkuasa dan dipimpin oleh satu marga, satu keluarga yang oleh orang Taliabu sudah sangat familiar dengan keluarga itu karena menjadi brand nama-nama pejabat dan kepala daerah di seputaran Kabupaten Pulau Taliabu. Sudah 20 tahun mereka berkuasa, jalannya masih seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Ya, seperti ini. Jalannya tanah. Ya, tadi saya ketemu dengan supir dump truck untuk memesan pasir 1 drum, tapi tidak bisa melintas karena tadi di bawah pohon mangga masih ada lumpur yang belum kering sampai saat ini. Ya, sangat menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, aktivitas pembangunan di Kecamatan Talaga Barat Laut. Saat ini ada 2 proyek bangunan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah negeri. Kedua-duanya negeri, Sanawiyah negeri dan Aliyah negeri. Di Pulau Taliabu berada di Kecamatan Talaga Barat Laut, tempatnya di Desa Onemai. Dulu Desa Anggele tapi dimekarkan jadi Desa Onemai namanya. Proses pembangunannya sangat terhambat dengan kondisi jalan yang berlumpur. Kita lihat jalan ini jalan tanah, kalau hujan ini licinnya minta ampun, tidak satupun kendaraan yang bisa melintas. Kecuali eksavator dan bulldozer yang banyak crawler besi. Ya. Tapi kalau ban karet yang bundar, aduh, licinnya minta ampun. Ya. Kita coba lintasi jalan ini dengan videonya. Ya, saya gunakan sebelah tangan kanan untuk memegang setir dan sebelah kiri memegang handphone untuk video. Ini sangat berisiko. Ya, perlahan-lahan, kecepatan di bawah 10 km per jam. Tapi ini kalau jatuh ini ya sangat berisiko. Tapi semua ini saya lakukan demi agar semua orang tahu bahwa masyarakat Taliabu sangat-sangat menderita. Sangat menderita. Jalan adalah kebutuhan masyarakat. Aktivitas masyarakat sehari-hari melintasi jalanan. Tapi pemerintah daerah yang sudah berkuasa selama 20 tahun, sejak masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula di 2003, sampai hari ini Taliabu sudah mekar 11 tahun yang lalu, 2013 sampai 2024. Jalannya masih jalan tanah seperti yang kita saksikan di dalam video ini.
Lihat, sini ada jalan rabat beton. Proyek 16 miliar lebih. Ruas Gelelede. Hanya ini yang dikerjakan. Yang kita lihat dalam video ini. Hanya beberapa potong jalan rabat beton yang dikerjakan. Kapankah masyarakat akan bisa menikmati kesejahteraan kalau hanya beberapa potong jalan yang dikerjakan? Di bulan Juni-Juli ini, ada sepotong lagi yang dibikin ini. Kurang lebih 30 meter. Ya, sepertinya bentuk-bentuk proyek bangunan jalan di Pulau Taliabu yang sebagian besar mangkrak. Karena itu mohon kepada pemerintah pusat untuk mengambil alihnya menjadi jalan nasional. Oke, ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sudah masuk di wilayah Desa Unimai. Saat ini masyarakat sedang mengangkat cengkeh karena ada hujan gerimis yang turun. Abeo! Ya, sebagian sudah ada yang menjemur cengkeh karena sudah mulai panen. Kita sudah berada di depan Masjid Nurul Yakin Desa Unimai. Sini ada hari juga. Permisi Tabiang. Nah, kita melintas di depan SDN Impres Desa Unimai. Ini dulu SDN Impres Anggele. Ini sudah dari tahun 80-an sekolah ini sudah berdiri. Di sinilah saya dulu sekolah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di depan kita ini adalah Gapura Desa Unimai. Ya. Yang ini Desa Anggele. Kita sudah masuk wilayah Desa Anggele. Ya. Simpang 4 musim Miftahul Jannah. Ini ada yang sedang angkat cengkeh karena sudah mulai panen cengkeh. Komoditi andalan masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Alkiti adalah cengkeh. Ya, di samping cengkeh ada rumput laut. Dua komoditi itu menjadi andalan. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini 30 Juli 2024. Silakan komen yang positif, subscribe, dan jangan lupa sebarkan ke sosial media Anda. Kita sudah tiba di depan gazebo kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.